Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Saya Sini Permadi. Nah, saudara, tahun lalu seorang cendekiawan Islam, seorang penulis buku, guru besar pendidikan agama Islam pernah bilang kalau pesta demokrasi, kontestasi politik ini harus dirayakan dengan kegembiraan. Tidak ada fanatisme berlebihan. Karena fanatisme ini bisa merusak nalar, moral, persatuan, dan keadaban. Nah, maksudnya apa? Saya akan mengajak Anda untuk langsung berbicara dengan tokohnya, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pak Abdul Mukti. Pak Mukti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Mukti? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Selamat Lebaran ya, Pak Mukti. Terima kasih Cindy. Ya, mohon maaf lahir batin bagi pemirsa Kompas TV juga dimanapun berada. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Mukti, Lebaran dan Ramadan tahun ini kan cukup spesial ya, karena bersamaan juga dengan tahun politik. Nah, kalau dari Pak Mukti ngelihatnya Ramadan dan Lebaran tahun ini gimana sih? Ya, alhamdulillah situasinya adem ya, situasinya kondusif, dan saya melihat juga masyarakat sudah move on, sudah seperti biasa, normal-normal saja. Bahkan saya melihat juga masyarakat sepertinya lebih akrab pada tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. 2019 ya? Ya, karena ya mereka kan sudah menunaikan tugas konstitusional sebagai warga negara dan kemudian juga sudah diketahui hasilnya pengumuman oleh KPU dan masyarakat ya sudah whatever will be kira-kira begitu. Dan karena itu saya melihat suasana politik sudah relatif kondusif dan masyarakat juga sudah kembali ke aktivitas yang normal, tidak ada ketegangan yang serius di masyarakat, dan proses-proses konstitusional yang berjalan di MK saya melihat juga sangat substantif itu, dan sidang-sidangnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana masyarakat Muslim yang sedang berpuasa itu juga sedang beriktikaf itu, sehingga ada dua iktikaf ini, Cindy, iktikaf pribadi di masjid atau di musola gitu, dan juga ada iktikaf di MK gitu. Pak Mukti ini pernah bilang demokrasi Indonesia ini lama-lama kayak zombie, nggak ada rohnya. Maksudnya apa? Emang yang ideal tuh kayak gimana sih, Pak Mukti? Ya, zombie itu kan bangkai hidup ya. Jadi demokrasi ini kan saya amati memang sekedar formalitas ya, sekedar formalitas, sekedar proses ya, either gaining power atau losing power gitu kan, dapat kekuasaan atau kehilangan kekuasaan, dapat kursi lagi atau tidak gitu, sehingga kesan bahwa demokrasi itu hanya formalitas itu menjadikan antusiasme masyarakat dalam berdemokrasi itu bukan panggilan nurani, tetapi hanya formalitas saja. Bahkan kemudian kan banyak kan lembaga yang menilai demokrasi kita ini kan mengalami penurunan kualitas gitu kan, walaupun memang itu gejala global ya, menurunnya kualitas demokrasi terutama pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat dan terpilihnya Donald Trump itu. Tapi saya kira Indonesia waktu itu dipandang sebagai champion demokrasi yang membuat Indonesia juga sangat dihormati di forum-forum internasional karena proses transisi demokrasi yang peaceful. Ternyata setelah 20 tahun lebih kita masih belum beranjak dari prosedural demokrasi kan. Demokrasi kita masih transaksional, kemudian juga ada sinyalemen kalau dulu itu money politik itu, belakangan yang muncul kan justru apa namanya vote by order gitu. Orang memilih karena ada yang nyuruh gitu kan. Jadi kalau ada yang nyuruh dia berangkat, dan berapa ongkos diberikan dia berangkat, dan ada hal-hal yang memang itu menurut saya tidak sejalan dengan nilai demokrasi yang mengedepankan adanya equality, kemudian adanya meritokrasi, kemudian freedom, kemudian fairness. Itu kan saya rasa pada 2024 ini memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Saya membayangkan misalnya kalau kita lihat ya tahun-tahun awal ketika Indonesia itu mulai pemilu, bahkan masa Orde Baru sekalipun ya, itu saya masih ingat
bapak saya ikut kampanye salah satu partai politik itu iuran sendiri. Jadi iuran sendiri, beli kaos sendiri, kemudian untuk naik angkutan itu juga bayar sendiri begitu, karena dia punya antusiasme memperjuangkan aspirasi politiknya gitu. Nah, itu kan tidak terjadi lagi sekarang ini. Sekarang ini kan semuanya kan menjadi sangat costly, menjadi sangat mahal karena semua diongkosi oleh partai politik, semua diongkosi oleh caleg, semua diongkosi oleh capres, cawapres, sehingga masyarakat ini menurut saya partisipasi politiknya menjadi sangat superficial gitu dan hanya formalitas. Nah, itu yang saya sebut sebagai demokrasi yang minus nilai, minus spirit, dan saya menyebutnya itu dengan demokrasi zombie itu gitu. Oke, karena mulai kehilangan nilai-nilainya ya. Makanya ini mungkin betul, bisa ya. Dilihat jadi masyarakat juga melihat pemilu sebagai event 5 tahunan biasa ya, Pak ya. Iya, betul. Dan memang saya kira juga ada faktor di mana kita mengalami election fatigue ya, terlalu banyak pemilihan di masyarakat ini gitu, sehingga kemudian mereka ini akhirnya ya karena sudah terlalu sering gitu, dan kemudian juga mereka melihat siapapun yang jadi juga nasib saya juga nggak berubah gitu, sehingga kemudian yang muncul pragmatisme politik sehingga semuanya begitu transaksional dan instrumental gitu. Itu yang menurut saya harus kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Nah, berbicara juga tadi artinya perbaikan di masa mendatang, kemudian juga tentu kita kan harapannya nggak mau 2019 terulang ya, ada kericuhan dan lain-lain. Nah, apakah Pak Muti ngelihat nih momen bulan Ramadan dan Idul Fitri kali ini bisa jadi momentum yang pas nih untuk kita kembali merajut kerukunan? Saya kira Ramadan ini juga sudah terjalin ya, sudah tidak ada ketegangan di masjid-masjid itu. Semua masjid milik umat Islam, tidak ada lagi ketegangan masjid 01, 02 atau 03 gitu, semuanya sudah kondusif, dan kemudian juga terutama suasana buka bersama ya Cindy, ini kan juga luar biasa ya, dan bahkan buka bersama tahun ini kan istimewa karena oleh UNESCO buka bersama ini dijadikan sebagai warisan dunia yang di situ ada inklusi sosial, ada pewarisan nilai-nilai budaya, ada kebersamaan, kemudian ada pewarisan tradisi yang baik gitu, dan orang merasa bahwa ya buka bersama itu milik semua gitu, tidak hanya umat Islam saja, dan juga tidak milik pasangan 01, 02, 03, semuanya sudah cair. Dan saya melihat situasi Ramadan ini alhamdulillah sangat kondusif, dan mudah-mudahan ini juga semakin kondusif lagi pada saat nanti Idul Fitri ya, di mana kita juga punya tradisi open house kan, tradisi open house yang itu juga tidak hanya umat Islam saja kan yang open house, itu kan semua masyarakat Indonesia apapun agamanya semuanya open house, semuanya bergembira. Dan open house itu menurut saya adalah aktualisasi atau ekspresi dari open mind dan open heart gitu. Kalau orang itu pikirannya terbuka, hatinya lapang, itu kan rumahnya dibuka untuk semuanya, sehingga semuanya bergembira, dan itulah momen di mana kita kemudian merajut kembali berbagai ketegangan yang ada. Dan saya juga menduga sekarang masyarakat juga sudah santai-santai saja karena suara-suara bahwa akan ada koalisi besar seperti 5 tahun yang lalu juga sudah mulai santer begitu kan. Kemudian Pak Prabowo sebagai presiden terpilih juga sudah mulai ketemu ya, Pak Surya Paloh mulai ketemu pimpinan partai politik yang pada saat pemilu kemarin berkontestasi, itu kan sebenarnya sebuah tanda-tanda bahwa akan ada rekonsiliasi, akan ada koalisi besar, dan akhirnya kemudian orang ya untuk apa juga ngotot-ngotot itu, yang di atas juga sudah bagi-bagi gitu. Ya, oke, udah bagi-bagi sebetulnya. Sehingga ada kawan yang cerita, untuk apa sih di bawah masih terus saling menebar masalah, orang yang di atas sudah bagi-bagi faid dan ghanimah gitu. Faid dan ghanimah itu istilah dalam peperangan. Jadi kalau perang itu kan ada pembagian rampasan perang ya. Jadi kalau ada tentara yang membunuh musuh, dia dapat langsung dari musuh yang dibunuh itu, apa yang ada di situ itu milik dia. Tapi juga ada yang aset-aset, misalnya tanah atau aset-aset lain yang itu milik bersama juga dibagi. Jadi sekarang sudah saatnya para elit itu mulai berbagi-bagi faid dan ghanimah gitu. Ya kalau elitnya sudah bagi-bagi, ngapain juga rakyatnya masih bertegang, kira-kira kan begitu. Sehingga karena itu ya mudah-mudahan lah ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bahwa berpolitik itu santai-santai saja, berpolitik itu wajar-wajar saja gitu. Dan itu juga ada pelajaran menarik juga Cindy, misalnya
Yang 5 tahun yang lalu beda kubu sekarang sama di satu kubu. Yang 5 tahun yang lalu kubunya sama sekarang di kubu yang berbeda. Jadi politik itu cair-cair saja begitu. Dan karena cair ya sudah, kita menyikapinya juga dengan cair saja gitu. Jangan terlalu fanatik, dan itu kan kepentingannya kan juga kepentingan bangsa, kepentingannya juga kepentingan Indonesia yang lebih baik lagi, sehingga siapapun yang terpilih menurut saya sepanjang semuanya sudah sesuai dengan mekanisme dan kemudian ada sengketa-sengketa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi yang menurut saya itu penyelesaian yang konstitusional, damai dan elegan gitu kan, sehingga semuanya menerima. Ada kurang-kurang yang nanti diberikan, lah memang tetap harus ada ya, menurut saya harus ada kontrol sosial dan kontrol politik, sehingga tentu demokrasi itu menjadi sehat, pemerintahan itu bisa berjalan dengan benar kalau ada yang memang memberikan suara-suara dan mengontrol dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing gitu. Kontrol partai politik tetap penting, kontrol masyarakat sipil juga penting gitu. Dan itu menurut saya perlu kita bangun yang seperti itu. Jangan sampai masyarakat sipil bergaya seperti partai politik malah seperti masyarakat sipil, malah kebalik gitu. Nah itu saya kira peran partai politik sebagai kekuatan penyeimbang dari penyelenggara negara itu menurut saya perlu lebih ditingkatkan lagi agar jangan sampai partainya diam 1000 bahasa, yang bicara hanya masyarakat sipil gitu. Tapi menarik ya, berarti Ramadan dan juga Idul Fitri bisa jadi momen menyatukan semua, bukan cuma punya agama Islam tapi punya semua elemen. Makanya ada war takjil ya kalau tahun ini viralnya ya. Dan yang mudik juga tidak hanya umat Islam juga kan. Euforianya punya semuanya. Yang dapat THR juga nggak hanya yang puasa aja. Semuanya. Yang tidak puasa pun dapat THR juga. Betul. Nah, Pak Muti, kan juga kalau Lebaran identik kita saling memaafkan nih. Nah, kan memang kalau memaafkan itu sulit ya, makanya ganjaran surga. Tapi kan yang juga sulit minta maaf nih. Nah, Pak Muti, apa yang mungkin bisa disampaikan agar masyarakat Indonesia ini bisa saling memaafkan, agar ingat kalau di atas kepentingan pribadi itu ada persatuan Indonesia yang harus dijaga? Ya, yang pertama bahwa politik itu kan memang bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang memang tidak bisa kita hindari. Dan karena kita sudah sepakat memilih demokrasi sebagai sistem yang kita anggap paling pas untuk Indonesia, tentu dengan beberapa penyempurnaannya, konsekuensinya memang akan menimbulkan perbedaan pilihan. Akan ada pluralitas aspirasi politik yang itu memang menjadi sebuah keniscayaan dari sistem demokrasi itu. Karena itu menurut saya kita harus mengembalikan proses-proses ini kepada tujuannya. Tujuannya kan bukan untuk menang kalah kan, tujuannya adalah untuk negara yang lebih baik lagi, untuk bangsa yang lebih maju lagi. Kan itu tujuan utamanya kan itu. Dan harapannya menjadi lebih maju dengan kepemimpinan yang dipilih sesuai dengan aspirasi rakyat, sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah karena itu maka kita harus menempatkan pilihan itu sebagai sebuah preferensi subjektif ya. Preferensi subjektif yang memang semua orang akan punya pilihan, dan serasional apapun orang memilih, subjektivitasnya tetap ada gitu. Walaupun mungkin level subjektivitasnya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena itu menurut saya kepentingan kita sebagai bangsa itu harus kita utamakan. Karena apa? Misalnya masyarakat ini misalnya masih bersih tegang. Ketika kita masih bersih tegang itu, apa sih yang dapat kita peroleh dari situ? Itu saya kira harus menjadi bagian dari refleksi kita bersama-sama. Dan toh juga orang berkuasa, orang menjabat itu juga tidak selama-lamanya. Dia dibatasi oleh waktu. Yang pertama kan itu. Yang kedua, dia dibatasi oleh roles and responsibility. Dia tidak bisa kan memimpin seperti raja pada zaman dulu, kan tidak bisa lagi. Dan kemudian juga ada hal-hal yang memang secara konstitusional itu ditegaskan bahwa kekuasaan negara tidak tak terbatas. Artinya bahwa memang itu maknanya kan kekuasaan itu dibatasi kan, dibatasi gitu. Presiden tidak bisa punya kewenangan melampaui posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. DPR juga tidak bisa melampaui fungsinya sebagai lembaga legislatif yang memang punya fungsi-fungsi yang melekat di dalam posisinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
Nah, masyarakat juga menurut saya juga seperti itu. Karena itu maka yang kita perlukan sekarang adalah masyarakat yang inklusif gitu. Masyarakat yang inklusif itu artinya masyarakat yang dia memang punya prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari pilihan politiknya tadi yang saya sebut dengan preferensi subjektifnya itu, tetapi dia adalah bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan oleh karena itu maka proses-proses politik yang ada ini kita anggap sudah selesai. Tugas kita yang berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa pemimpin yang terpilih, wakil rakyat yang terpilih itu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Sehingga karena itu masyarakat tidak boleh menjadi masyarakat yang pasif. Tugas jangka panjang ke depan itu memantau, misalnya, lo dulu janjinya begini, kok sekarang tidak begini, gitu kan. Misalnya ini kan, kalau misalnya nanti Pak Prabowo dinyatakan sudah ditetapkan tidak ada masalah gitu, dan sidang MK sudah selesai dan dilantik pada waktunya di bulan Oktober nanti, ya ditagih saja janjinya, misalnya bagaimana dengan makan siang gratis gitu kan, bagaimana dengan susu gratis gitu, itu kan nanti semuanya kan sudah dinyatakan di publik, masyarakat mengikuti. Nah sekarang bagaimana pelaksanaannya? Nah menurut saya masyarakat perlu mengawal itu. Karena kalau tidak dilakukan pengawalan secara kritis oleh kekuatan masyarakat sipil, ya kemungkinan terjadinya dalam tanda petik ya otoritarianisme konstitusional itu bisa terbuka gitu. Jadi dia sesungguhnya otoriter tapi caranya secara konstitusional gitu kan. Itu yang sering orang menyebut rule by law dengan rule of law gitu kan. Kalau rule of law kan hukumnya ditegakkan. Kalau rule by law kan ya siapa yang sedang memimpin itu yang dia menentukan akan seperti apa hukum itu berjalan. Nah, kita kan tidak ingin rule by law ini terjadi. Yang kita inginkan adalah rule of law, karena Undang-Undang Dasar juga menyebut Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Berarti masyarakat punya PR baru ya. Ketika kemarin sudah menggunakan haknya memilih siapa calon pemimpin yang baru, sekarang tinggal mengawal. MK memang masih berproses ya. Kita tinggal nanti menagih siapapun yang ditetapkan sebagai presiden, wakil presiden terpilih oleh MK, kita tagih janjinya saat kampanye Pak Muti. Dan proses itu memang pada waktunya harus berhenti. Ya, kita ingat ya, mungkin pelajaran dari bangsa lain, misalnya ketika pemilu di Amerika misalnya kan dulu pernah ada sengketa kan antara Al Gore dengan Bush kan, kan selisihnya kan di satu daerah pemilihan, dan itu kebetulan memang daerahnya Bush gitu. Secara popular vote kan yang menang Al Gore, ya kan, tapi di Amerika kan pemenangnya bukan popular vote kan, tapi yang menang adalah berdasarkan daerah pemilihan yang dia menang itu, dan selisihnya kan hanya di satu tempat itu disidangkan itu, tapi kemudian Gore mengatakan ya saya nyatakan Bush menang, karena kalau terus berselisih masih juga bisa berperkara terus menerus, tapi kan kemudian menimbulkan ketidakpastian politik. Jadi ada saatnya kita tuh juga berhenti dan kemudian harus menerima keputusan-keputusan politik yang diambil oleh lembaga negara itu sebagai sebuah konsensus yang memang harus kita lihat sebagai sebuah realitas, dan kemudian yang ke depan kita harus move on gitu. Kita harus move on, mengawal supaya yang diberikan amanah ini dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, dan kemudian Indonesia rumah kita bersama ini kita bangun bersama dengan kepemimpinan yang dipercaya oleh rakyat itu. Terima kasih Pak Abdul Muti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Terima kasih Pak, selamat Lebaran lagi. Terima kasih. Dan itu tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Abdul Muti soal bagaimana cara kita bisa merajut kembali kerukunan di Lebaran yang bertepatan juga dengan tahun politik. Saya Cindy Permadi pamit undur diri, dan Sapa Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda.